Hai kamu, welcome back ke channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna bareng tarot, energi semesta, dan refleksi hati. Thank you banget ya udah klik video ini, dan kalau kamu nemu pembacaan ini gak sengaja, mungkin gak sesimpel itu. Bisa jadi ini cara semesta ngajak kamu ngeliat sesuatu yang perlu kamu tahu sekarang juga. My baby, ini general reading, so ambil yang resonate aja, buang yang enggak. Tarot hanya bantu kita untuk lihat apa yang tersembunyi, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang yang kita tanyakan. Kita bakal bongkar nih rasa takut terbesar pasangan kamu apa sih, dari sisi emosional, spiritual, sampai trauma masa lalu. So ya, stay sampai akhir ya, karena pesan terakhir dari semesta ini bakal seru banget sih buat kalian renungin. Oke, kartu pertama ada The Fool. Clearly mereka takut mulai lagi dari nol ya, karena The Fool. Nanti kita lebih dive into the reading ya. Oh, is Eight of Pentacles. Beberapa dari pasangan kalian ini ngerasa insecure lah ya, soal ya, apa saya cukup gitu, am I enough untuk bahagiain kamu gitu, maksudnya sebagai pasangannya dia. Wow, diklarifikasi dengan kartu juggling tuh, Pentacles dan Seven of Swords, Seven of Pentacles. Oh ya, let's dive into this reading. Ya, kartu The Fool ini kan simbol dari permulaan baru. Tapi di sisi bayangan ini, kartu ini juga nunjukin rasa takut terhadap ketidakpastian. Bisa juga beberapa ini luka lama yang belum sembuh, dan juga rasa kehilangan arah. Nah, pasangan kamu ini bisa jadi pernah punya pengalaman cinta sebelumnya yang bikin dia hancur banget. Mungkin dia pernah diselingkuhin, ditinggal, atau dihianatin saat dia udah kasih semuanya. Jadi sekarang ketika dia ketemu kamu dan mulai ngerasa nyaman lagi, nah justru dia ini mundur pelan-pelan, bukan karena dia gak sayang, tapi karena otaknya ini teriak kalau jangan jatuh cinta lagi, nanti sakitnya sama. Orang yang takut mulai dari nol kan biasa punya luka ya di inner child-nya, entah itu trauma ditinggal atau ditolak, entah sama mantan, atau mungkin dari kecil ya. Jadi mereka mengasosiasikan memulai itu dengan potensi gagal, bukan peluang untuk tumbuh. Jadi walaupun dia punya chemistry sama kamu, dia jadi orang yang suka ghosting, tarik ulur, atau overthinking soal langkah selanjutnya. Kita lihat kalau The Fool itu kan terhubung sama Uranus. Jadi dia ini punya Aquarius ya. Aquariusnya kuat di chartnya. Orangnya pengen bebas, tapi sebenarnya pengen juga diterima apa adanya. Atau bisa juga selain Aquarius, Aries untuk cintanya. Kelihatannya berani, padahal sebenarnya labil karena trauma yang belum sembuh. Ya, mungkin kamu bisa jangan langsung nanya kita ini apa, karena itu bisa bikin dia ketakutan. Dan juga kasih dia konsistensi bahwa kamu ini orangnya punya komitmen gitu loh. Karena dianya takut mulai dari nol, dia butuh bukti kalau kamu ini stabil dan gak akan tiba-tiba berubah atau hilang gitu loh. Penting juga untuk ngajak bicara dari hati ke hati ya, untuk orang yang punya trauma inner child kayak gini ya. Dengan ada kartu juggling dan Eight of Pentacles, mereka ini ngerasa gak pernah cukup ya. Jadi rasanya ya insecure aja. Dia selalu ngerasa dirinya itu nggak cukup baik, nggak cukup mapan, nggak cukup sukses buat kamu. Bahkan kalau dari luar dia kelihatannya fine aja, sebenarnya di hatinya dia tuh selalu mempertanyakan, sebenarnya aku nih bisa nggak ya bahagiain kamu, aku layak nggak ya buat kamu, nah aku bakal kuat nggak ya kalau harus ngejalanin hubungan ini dengan serius gitu ya. Dia punya core wound ya, luka tentang self worth ya. Bisa dari lingkungan atau keluarga yang terlalu menuntut. Mungkin dulu dia cuma dapat validasi kalau berhasil,
bukan karena siapa dirinya. Nah, jadi sekarang dia ngeset standar tinggi banget buat diri sendiri, dan ketika ngerasa belum mencapai itu dia mundur. Kenapa? Karena dia takut ngecewain kamu, orang yang dia sayang. Dan dia nih juggling Two of Pentacles antara mau mencintai dan ingin menjadi cukup untuk kamu. Tapi kalau terus-terusan juggling ini nggak sehat ya, lambat laun itu bikin dia kelelahan secara mental, dan overthinking itu akan muncul dari situ. Astrologinya itu Virgo, bisa juga Capricorn, Taurus. Jadi dia sering aja gitu di kepalanya mikir, kalau aku nggak bisa ngasih yang terbaik, lebih baik aku mundur gitu. Dan kalau kamu lihat kekurangan aku, mungkin kamu bakal nyari yang lain lagi. Nah, baliknya ke The Fool, bahwa dia nggak mau mulai lagi dari nol gitu. Jadi bawaannya overthinking gitu setiap kali sama kamu. Jadi kayak dingin saat kamu mulai dekat, bukan karena dianya nggak care, tapi karena dianya takut kalau kamu akan sadar kalau dia ini belum seperti sosok ideal yang kamu harapkan gitu. Nah, gimana nih caranya nyiasatin kayak gini? Ini kan rumit banget ya. Kalau kata aku sih, kasih apresiasi kecil saat dia emang ngelakuin sesuatu yang worth it untuk diapresiasi. Karena ya itu penting gitu. Nanti sedikit demi sedikit dia akan ngerasa, wah saya enough loh gitu untuk pasangan saya. Jadi nanti akan lebih percaya diri gitu. Ya, ajak dia juga hadir dalam momen-momen kamu ya, bukan dalam target. Karena orang ini juga udah terbiasa hidup dalam to-do list. Nah, kamu bisa jadi tempat dia istirahat dari tekanan hidup. Nah, kombinasi Eight of Pentacles dan Two of Pentacles ini juga bisa jadi pengingat ya buat kamu. Sometimes orang yang kelihatan sibuk dan kuat justru lagi berjuang keras di dalam dirinya sendiri untuk ngerasa cukup. Dan kamu bisa jadi cahaya yang menyadarkan bahwa cinta itu bukan tentang kesempurnaan, tapi kehadiran. So, kita lihat Seven of Swords ya. Seven of Swords ini kan kartu yang sesuatu seperti ya beberapa ini, tapi ini di luar soal selingkuh ya. Kalau kalian lihat kartu ini, seringnya orang langsung mikirnya kan selingkuh, tapi konteks dibacaan ini beda. Kalau kita lihat di sini lebih ke masker yang dipakai sama dia. Mereka tuh nyembunyiin sisi diri mereka yang menurut mereka ini nggak akan kamu terima. Mereka takut banget kamu tuh bakal tahu tentang mereka nih overthinking. Hampir tiap ucapan atau tindakan kamu nih bikin mereka overthinking. Mereka punya ketidakstabilan emosional atau luka batin masa lalu mereka. Juga rasa takut ditolak, ditinggalin, dan ngerasa gak cukup baik. Ini bukan tipu-tipu, manipulatif, tapi lebih ke bentuk self-defense mereka untuk jaga harga dirinya. Ya, mungkin mereka mikirnya kalau mereka nunjukin sisi rapuhnya sama kamu, ya kamu memang masih mau gitu kan. Ya, ini bisa kita bilang coping mechanism ya, dari inner child yang tumbuh dalam kondisi penuh tekanan atau ekspektasi tinggi. Kayak mungkin dia besar dengan ucapan-ucapan yang lemah itu nggak boleh. Kalau orang tahu kamu lemah, kamu bisa dihancurin. Nah, tunjukin kalau kamu bisa meski kamu lagi nggak sanggup. Nah, akhirnya dia belajar nih buat pura-pura kuat, ngumpetin kekhawatiran, bahkan memasukkan ketenangan demi terlihat aman di mata kamu. Ya, jadi kental banget ya sama rasa takut akan kerentanan. Itu ya, di sini ada Aquarius. Yang bisa kamu lakuin ya bangun trust pelan-pelan. Terus kamu pelajarin dia, kenalin dan validasi pola defense-nya dia. Misalnya pas dia tiba-tiba menjauh atau dingin, ya udah jangan langsung reaktif gitu loh. Tapi ya udah, emang itu dia lagi self protection, biarin aja, kasih dia ruang aman untuk jadi dirinya sendiri gitu. Jadi bukan tentang selingkuh, tapi lebih ke takut kamu lihat aslinya mereka yang rapuh, yang insecure, yang selalu nggak selalu tahu gitu harus ngapain gitu loh.
Terus di sini kita lihat ada Seven of Pentacles ya. Seven of Pentacles nih, mereka nggak nyangka loh kamu bakal bertahan sama mereka. Karena kan kartu Seven of Pentacles ini kesabaran menunggu hasil ya. Nah, di sini dia merefleksikan perasaannya, perasaan kamu gitu ke dia. Kok kamu masih bertahan ya? Kok kamu masih sabar ya sama semua yang aku lakuin gitu loh. Padahal ini untuk kalian yang memang relate sama pembacaan ini, aku jujur ya benar-benar salut ya, karena ini complicated ya orangnya. Ya kan, karena mereka sikapnya susah ditebak. Jadi karena mereka udah biasa ya dengan hubungan yang kandas di tengah jalan, terus udah set expectation aja mereka kalau semua orang tuh bakal pergi, nggak bakal sabar gitu sama mereka. Jadi waktu kamu nggak pergi, mereka ya bingung gitu loh, kok sabar gitu loh, emangnya aku layak gitu ditungguin, emang aku layak dicintai, nah gitu. Tapi rasa heran dan takut ini juga jadi trigger nih buat mereka. Lah, kalau kamunya udah berkorban banyak untuk aku, terus aku tetap gagal ngasih kebahagiaan ke kamu, apa aku nih malah jadi beban ya? Jangan-jangan nanti kamu nih sadar ya aku ini gak worth it untuk ditungguin gitu loh. Jadi ya untuk dia lagi belajar kalau cinta yang bertahan itu langka dan gak selalu harus sempurna, dan mereka itu punya hak untuk bahagia, tapi merekanya belum ngerti aja sekarang. Walaupun mereka belum jadi versi terbaik dari diri mereka, ya mereka tetap punya hak untuk bahagia, untuk dicintai dengan tulus gitu. Di sini ada ini ya, ada, kalau kita lihat Seven of Pentacles ini selaras dengan energi Saturnus. Di numerologi juga ada angka 7, itu angka kontemplasi, refleksi, dan pertumbuhan spiritual. Jadi nanti mereka akan masuk nih ke fase reflektif, ngecek ulang nilai-nilai yang self belief mereka. Terus mereka mulai belajar tentang komitmen sejati gitu. So pasangan kamu ini mungkin terlihat tenang ya, tapi di hatinya ada kekagetan campur rasa takut. Kamu masih sabar, mereka nggak nyangka ya kalau kamu tuh masih mau nemenin mereka, mau invest waktu, emosi, cinta, dan kesabaran di hubungan ini. Tapi itu akan jadi letak healingnya, karena kamu udah ngajarin mereka definisi cinta yang baru, cinta yang gak buru-buru, cinta yang sabar, dan cinta yang hadir meski prosesnya lambat, kayak gitu. Nah, kita lihat di bottom of the deck kan ada King of Swords. King of Swords ini keren, sangat logis ya. Apa sih artinya King of Swords di pembacaan ini? Jadi inti dari semua ketakutan pasangan kamu ini sebenarnya datangnya dari kebutuhan mereka untuk merasa terkontrol dan terpahami. Mereka takut kehilangan kendali atas hidup mereka, atas emosinya, atas harapannya, bahkan atas hubungan ini. Mereka nggak suka tuh ngerasa vulnerable. Padahal cinta itu emang butuh kerentanan kan ya. Terus ya, mereka mungkin sulit ya untuk nunjukin ketakutan mereka secara terbuka, jadi mereka lebih milih kelihatan rasional, kelihatan kaku, atau bahkan kayak terlalu dewasa gitu. Ya, kalau kita lihat zodiaknya Aquarius, Gemini, Libra vibes. Kalau King itu kan level tertinggi ya di Suite. Artinya ini soal mastery. Mereka ini sebenarnya ingin menguasai ketakutan mereka, tapi jalannya masih panjang. Nah, kalau kamu sadar pasangan kamu lagi di energi King of Swords, nah jangan paksa mereka ini untuk ngerasa atau nangis biar kamu itu jangan paksa mereka ngerasa atau nangis biar kamu merasa dicintain. Cinta mereka tuh kadang datang lewat cara-cara yang logis, kayak dia ngasih solusi ke kamu, ngelindungin kamu, bantu kamu mikir jernih pas kamu lagi ada masalah gitu loh. Nah, kalau kamu bisa menghargai caranya mereka mencintai kamu tanpa drama, ini orangnya kan berarti nggak banyak yang romantis ya, nggak biasa ngomong kayak gitu. Karena asal kamu bisa terima kayak gitu juga, dia lambat-lambat bakal ngerasa aman kok untuk membuka semua lapisan hatinya ke kamu.
Ya percaya deh, walaupun pasangan kamu ini kelihatannya dingin, tapi dia lebih takut kehilangan kamu daripada yang kamu bayangin. So, kalau kamu sampai di bagian ini berarti energi kamu benar-benar resonate sama pembacaan ini ya. Remember, ini general reading sayangku, jadi ambil aja yang sesuatu buat kamu dan tetap gantungkan keputusan hidup kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kamu butuh panduan yang lebih personal, lebih spesifik ke hubungan kamu dan pasangan, aku open untuk private reading juga. Detailsnya ada di link di deskripsi. Feel free to check. Nah, kalau kamu ngerasa video ini membantu kamu untuk lebih ngerti pasangan kamu, please kasih aku support dengan klik like, subscribe, and share ke teman-teman yang mungkin lagi butuh pencerahan juga. Aku senang banget jadi bagian dari perjalanan energi kamu. Sampai ketemu di reading yang berikutnya. Stay blessed, stay intuitive, and always stay true to your heart. Bye for now. See ya.